Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini kisah jenderal yang bertugas sebagai komandan pasukan pengaman Presiden Jokowi mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2024 nanti. Menjadi seorang komandan pasukan pengaman Presiden tentu bukanlah hal yang mudah. Hal yang menjadi fokus dan tujuan seorang komandan pasukan pengaman Presiden adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Presiden ketika beraktivitas. Jabatan ini tentu tidak main-main dan tentu saja tidak dapat diisi oleh sembarangan orang. Lantas, bagaimanakah kisah Jenderal Komandan Pasukan Pengaman Presiden yang bertugas menjaga Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga tahun 2024 nanti? Dapatkan jawabanmu dengan mengikuti tayangan ini sampai selesai. Andika Perkasa. 2 hari setelah pelantikan Presiden Jokowi di tahun 2014 yang lalu, Jenderal Andika Perkasa ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden. Beliau bertugas mengawal Presiden Jokowi selama 2 tahun. Jenderal Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1987. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Jenderal Andika Perkasa mengawali karirnya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Korps Baret Merah atau Kopassus, Grup 2, Para Komando dan Satuan 81 Penanggulangan Teror atau Gultor Kopassus selama 12 tahun. Dan setelah penugasan di Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI Angkatan Darat, beliau kembali bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalion 32, Apta Sandi Prayuda Utama, Grup 3 Sandi Yuda. Jenderal TNI Andika Perkasa mengenyam pendidikan strata S1 atau Sarjana Ekonomi di dalam negeri dan meraih 3 gelar akademik strata 2, yakni MA, MSc, dan MPhil, serta 1 gelar akademik strata 3, yakni PhD dari berbagai perguruan tertinggi terkemuka di Amerika Serikat. Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa sewaktu perwira menengah atau berpangkat kolonel infanteri, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kepala Staf Umum atau Kasum TNI, Komandan Resimen Induk atau Danrindam Kodam Jaya, Jayakarta di Jakarta, Komandan Resor Militer atau Danrem 023, Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, sewaktu dipromosikan menjadi perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI, beliau juga pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispen Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/871/11 Romawi/2013 tanggal 8 November 2013. Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono SH.M.H. MTR Han. Selepas kepergian Jenderal Andika Perkasa sebagai Komandan Pas Pampres berikutnya diduduki oleh Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono. Sebelumnya, beliau merupakan Wakil Komandan Pas Pampres. Sama seperti pendahulunya, Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono hanya menjabat selama 2 tahun sebagai Komandan Pas Pampres. Bambang Suswantono merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang sejak tanggal 21 Oktober 2020 kemarin dilantik sebagai Inspektur Jenderal TNI. Beliau merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-32 di tahun 1987. Jabatan sebelumnya Jenderal Bintang 3 ini adalah sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Sebelum bertugas sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden, Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono pernah ditugaskan dalam Satuan Tugas Pemburu Timur Timur di tahun 1995 sampai tahun 1996, Satuan Tugas PPRM Ambon di tahun 1999 sampai tahun 2000, Satgas Natuna di tahun 1991, Satgas Yonif 7 Marinir di Nangro Aceh Darussalam di tahun 2004 sampai tahun 2005. Sedangkan jabatan sebelum menjabat sebagai Komandan Pas Pampres, beliau juga pernah menjabat sebagai Dandan Matan dan Dandan Pamsus Grup A Pas Pampres.
Wakil Komandan Pasukan Pengaman Presiden menggantikan Brigjen TNI Marinir Guntur Irianto Cipto Lelono yang dimutasikan menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut. Dan puncaknya, pada tanggal 20 Mei 2016, beliau menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/404/5 Romawi/2016. Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono MTR Han. Beliau merupakan Komandan Pasukan Pengaman Presiden yang menggantikan Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komandan Korps Marinir yang ke-23. Dalam penugasannya sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden, beliau bertugas di tahun 2017 sampai tahun 2018. Perwira tinggi yang berasal dari Satuan Khusus Denjaka ini banyak melaksanakan operasi tempur. Salah satunya pernah bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Gultor Satgas Merah Putih dalam penugasan operasi pembebasan awak KM Sinar Kudus di Somalia. Dengan suksesnya operasi ini, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat saat ini sebagai Komandan Korps Marinir yang ke-23 dari tahun 2018 sampai sekarang, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono MTR Han sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 11 Merauke di tahun 2016 sampai tahun 2017, Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut, Asrena Komar, dan staf ahli di Komando Armada Barat. Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak MSC. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 29 November 2018 sampai sekarang mengemban amanat sebagai Komandan Pas Pampres. Mayor Jenderal TNI Maruli Simajuntak MSC merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1992. Beliau berpengalaman dalam bidang infanteri, Kopassus, dan Detasemen Tempur Cakra. Sebelum menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasdam 4 di Ponegoro di tahun 2018, Wakil Komandan Pasukan Pengaman Presiden di tahun 2017 sampai tahun 2018, dan Rem 074 Waras Teratama di tahun 2016 sampai tahun 2017, Komandan Grup A Pas Pampres di tahun 2014 sampai tahun 2016, Asisten Operasi Danjen Kopassus di tahun 2014, dan jabatan penting lainnya. Itulah kisah jenderal yang bertugas sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden dari 2014 sampai sekarang, yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan keselamatan Presiden Jokowi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.